Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok Army Bulletproof. Di video kali ini, kami akan menjelaskan dan mempraktekkan remastering sistem operasi Arch Linux. Sebelum kami menjelaskan dan mempraktekkan remastering sistem operasi Arch Linux ini, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Maria Melta Morianti dengan NIM 19221023 sebagai moderator. Lalu ada rekan saya Diva Ardian dengan NIM 19220987. Lalu ada Riza Haryadi dengan NIM 19220991. Lalu ada Agustina Laurencia dengan NIM 19220540, dan yang terakhir ada Irene Sabila Putri dengan NIM 19220869. Hal-hal yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, mengenal lebih dalam apa itu Arch Linux. Yang kedua, mengenal lebih dalam apa itu remastering. Yang ketiga, alasan kami menggunakan Arch Linux. Yang keempat, implementasi remastering dasar secara langsung. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Langsung saja pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, apa itu Arch Linux. Arch Linux adalah sistem operasi mirip dengan Windows atau Mac OS, tetapi lebih cocok untuk pengguna yang lebih banyak kontrol dan custom. Berbeda dengan sistem operasi lain yang mungkin datang dengan banyak fitur dan antarmuka yang sudah diatur. Arch Linux memberi kita lebih banyak kebebasan untuk memilih apa yang ingin kita pasang dan bagaimana kita ingin mengatur komputer kita. Arch Linux merupakan distribusi Linux yang menekankan kesederhanaan, keberlanjutan, dan kendali pengguna yang tinggi. Dikenal dengan pendekatannya yang minimalis, menggunakan model rolling release dan sistem manajemen paket pacman. Nah, sekarang kita akan proses downloadnya. Jadi yang perlu kita download itu ada dua. Yang pertama adalah virtual machine. Untuk kelompok kami sendiri, virtual machine yang kami gunakan adalah VMware. Dan VMware kami ini bajakan karena yang originalnya itu berbayar. Nah, VMware kami download itu di bajakan Kuiha. Kita bisa cari. Lalu pilih situs yang pertama. Nah, udah sampai di sini, udah masuk. Kita scroll ke bawah, itu nanti ada khusus Windows 64 bit. Hati-hati di sini banyak iklan ya, karena ini situs bajakan, jadi banyak iklannya. Kita bisa pilih, ada dua link di sini, ada yang via KW atau PD. Kita pilih yang PD. Kalau kalian sudah masuk ke situs Neon Club, ini adalah link untuk mendownloadnya. Kita continue download. Nah, kita udah masuk ke PD atau pixel drain-nya. Kita bisa download di sini untuk RAR-nya atau file download VMware-nya. Karena saya sudah download VMware-nya, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Nanti filenya akan seperti ini. Ini ada silent install. Kalian bisa tekan 2 kali. Lalu ada proses instalasinya. Itu kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Proses instalasi untuk aplikasi VMware-nya akan berjalan sendiri. Selanjutnya yang kedua yang perlu kita download adalah kaset sistem operasi yang kita gunakan. Untuk kelompok kami sendiri, kami menggunakan Arch Linux.
Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang pakai Ubuntu, tapi kelompok kami sendiri menggunakan Arch Linux. Kalau sudah ketemu, kita masuk ke bagian download. Di bagian download udah masuk sini, kita bisa scroll ke bawah, lalu cari yang ada worldwide-nya. Kita bisa klik linknya. Kalau sudah masuk sini, akan banyak link untuk downloadnya. Untuk teman-teman yang menggunakan Windows seperti saya, kita bisa download atau kita pilih yang ini, Arch Linux 2023 yang versi ISO. Kalau teman-teman menggunakan MacBook, teman-teman bisa download yang versi tar atau torrent. Karena saya sudah download kasetnya atau ISO-nya, jadi saya tidak perlu download kembali. Nanti ISO-nya kalau sudah download seperti ini. Ini kasetnya yang kami gunakan. Itu saja untuk proses downloadnya. Selanjutnya adalah proses instalasi. Oke, baik. Saya Rizal Riyadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara penginstalan Arch Linux ke VMware. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa yang kami ubah dan nanti saya akan ada video implementasikannya di selanjutnya. Yang pertama kita start OS dan kemudian kita pilih nomor 1, kita tekan enter dan masuk ke tempat untuk kita masukkan kode. Kode yang pertama yaitu ping archlinux.org. Ini untuk mengecek koneksi internet ke Linuxnya. Untuk memberhentikannya kita bisa Ctrl C saja. Kemudian kita buat kode yang pertama yaitu pacman strip sy. Ini untuk mensinkronkan paket database. Yang selanjutnya ada pacman strip sy arch linux strip keyring. Ini untuk mendapatkan legacy key. Dan selanjutnya ada install, ini untuk memulai penginstalan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam konfigurasi untuk mengedit, istilahnya mengedit di dalam komponen-komponen di dalam Linux-nya seperti tampilan dan lain-lain. Yang pertama ada disk konfigurasi, kita menggunakan user abs effort dan kemudian pilih pet/dev/sda dengan cara menekan spasi atau tab. Kemudian kita pilih btrfs, ini untuk file sistemnya. Kemudian kita pilih yes, default ini untuk strukturnya. Dan yang terakhir kita pilih yes, ini untuk btrfs comprehensionnya. Dan selanjutnya kita mengubah user root atau root passwordnya. Isi dengan password terserah kita, baiknya yang mudah kayak 123, 111, 222, intinya terserah. Kemudian tahap selanjutnya kita masukkan user akun, kita add user, kita masukkan nama ini huruf kecil semua dan tidak boleh spasi. Kemudian masukkan password yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita pilih yes, ini untuk jadikan user sebagai super user. Kemudian kita confirm dan exit. Yang diubah selanjutnya ada profile, kita mengubah, kita klik type, kemudian desktop, kemudian kita pilih denom dengan menekan spasi. Kemudian kita pilih VMware untuk graphic cardnya. Dan selanjutnya kita akan mengubah audionya, yaitu audio PipeWire, Pipewire. Baik, saya akan ulangi. Untuk audionya kita menggunakan Pipewire dan kemudian kita ubah additional package-nya.
yaitu dengan sudo git neofetch genome extra genome cell, dan kemudian kita ubah network konfigurasinya yaitu menjadi user network manager atau defaultnya genome. Kemudian kita di sini ada time zone, kita gunakan /Pontianak untuk fitur cari /Pontianak ini bisa dicari daerah Pontianak ya. Kemudian kita install, kemudian kita klik yes, kemudian saya lanjutkan, kemudian kita install, kemudian kita pilih yes. Ini akan melakukan proses penginstalan. Ini akan kami skip videonya nanti karena itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi kita langsung saja kita akan ketik neofetch ini untuk mengecek apakah paket berhasil diinstal. Kemudian kita masukkan kode lagi pacman strip sy Firefox LibreOffice Fresh Flatpak Mac Headtop. Kemudian kita pilih, kemudian kita exitkan, kemudian kita matikan Army OS nya, kita matikan dengan shutdown now, dan kita akan jalankan lagi Army OS nya. Pilih atas lalu enter, pilih yang pertama seperti yang tadi. Kemudian sudah masuk OS nya, kita bisa buka terminal. Untuk masuk OS nya tadi kan ada password segala macam. Nah itu tinggal kita masukkan standar seperti masuk ke operasi sistem pada umumnya. Ketika sudah masuk, kita bisa buka terminal, lalu kita install GNOME Twix dengan cara sudo pacman strip sy GNOME Twix. Ketika sudah download atau install, maka kita buka browser, masuk GNOME Loop, pilih cursor yang diinginkan, lalu download. Ini untuk mengganti cursor karena ini bawaan GNOME belum ada cursornya. Ketika kita ingin menampilkan user atau membuat sebuah cursor, maka kita harus download ini dulu yang tadi saya sudah bilang. Kemudian jika sudah download, kita ekstrak foldernya, lalu kita Ctrl H untuk menampilkan folder yang sedang hidden atau yang tersembunyi. Kemudian kita cut folder cursornya, kemudian kita masukkan ke dalam folder icons. Jika folder icon tak ada, maka kita buat saja folder baru dengan nama yang sama. Kemudian setelah kita buka GNOME Twix, setelah itu kita bisa buka GNOME Twix di menu pencarian APK dengan nama Twix. Masuk ke average, kemudian kita cursornya dipilih yang mana yang akan kita gunakan. Untuk proses penginstalasi dan pembuatan cursor mungkin itu saja dari saya. Ya, itu saja sih dari saya. Sekian, terima kasih.
Pertama, kita ketik pwd. Pwd adalah fungsinya untuk menampilkan direktori kerja saat ini. Kemudian kita ketik ls. ls ini fungsinya untuk menampilkan daftar file dan direktori. Kemudian kita enter. Terus kita enter. Sudah di enter, kita ketik cd /home/army terus /download. Kemudian kita ketik mkdir. Ini fungsinya untuk membuat direktori baru. Kita buat saja direktori dengan nama army 1. Kemudian kita enter. Kita ls lagi. Kemudian kita ketik sesudah itu kita ketik touch file. Touch ini untuk membuat file kosong. Kemudian kita ls. Kemudian ketik cp. cp ini untuk menyalin file atau direktori. Kita ketik cp file. _cp. Kemudian kita enter. Kita ls lagi. Lalu kita ls untuk melihat apa sudah di copy apa belum. Sudah itu kita ketik mv. mv ini untuk memindahkan atau menamai file atau direktori. Kita beri saja mv file army 2. Kita ls lagi untuk melihat apa sudah berganti namanya. Untuk menambahkan user baru, kita menggunakan perintah sudo. Dengan perintah ini, kita menggunakan super user untuk melakukan sesuatu seperti menambah user atau menginstal paket. Perintahnya yaitu tanda petik sudo user add -m army baru dan diakhiri dengan tanda petik. User add adalah perintah untuk menambahkan usernya, dan -m digunakan untuk membuat directory home untuk user baru. Kemudian, untuk menambahkan passwordnya, kita menggunakan perintah tanda petik sudo passwd army baru dan diakhiri dengan tanda petik. Password digunakan untuk mengatur kata sandi untuk user baru. Berikut ini untuk manajemen paket pada Arch Linux dilakukan melalui sistem manajemen paket yang disebut patchman. Berikut adalah beberapa perintah dasar yang dapat kita gunakan untuk mengelola paket di Arch Linux.
dengan perintah sudo patchman strip syu. Kemudian, untuk memastikan manajemen paket, yaitu patchman, sudah diperbaharui dengan perintah tanda petik sudo patchman strip s vsftp_tpd dan diakhiri dengan tanda petik. Kemudian juga untuk install vsftpd atau paket FTP server, yaitu dengan perintah tanda petik sudo systemctl enable vsftpd dan diakhiri dengan tanda petik. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu tanda petik sudo systemctl start vsftpd tanda petik untuk mengaktifkan dan memulai layanan vsftpd atau FTP server. Kemudian ada perintah tanda petik sudo systemctl status vsftpd tanda petik. Itu digunakan untuk memeriksa status layanan apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Sekarang kita akan mengkonfigurasi vsftpd dengan perintah editor teks seperti nano atau vim. Kali ini kita akan menggunakan nano dengan perintah berikut. Tanda petik sudo nano _etc _vsftpd .conf tanda petik. Sesuaikan konfigurasi sesuai kebutuhan Anda. Beberapa opsi yang mungkin perlu Anda perhatikan, yaitu yang pertama, anonymous _enable sama dengan yes. Strip izinkan akses strip anonim dalam kurung jika diinginkan. Yang kedua, local _enable sama dengan yes. Strip izinkan akses untuk pengguna lokal. Yang ketiga, write strip Yang ketiga, write _enable sama dengan yes. Strip izinkan pengguna strip lokal untuk menulis ke server. Yang terakhir ada chroot _local _user sama dengan yes. Strip batasi pengguna lokal ke direktori home mereka. Pastikan untuk menyimpan perubahan dan keluar dari editor teks. Setelah itu, restart layanan untuk menerapkan perubahan dengan perintah berikut, yaitu tanda petik sudo systemctl restart vsftpd tanda petik. Sekarang server FTP kita seharusnya sudah berjalan di Arch Linux. Kita dapat mengaksesnya dengan menggunakan klien FTP seperti FileZilla atau menggunakan perintah FTP dari terminal.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan remastering sederhana. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam terminal terlebih dahulu. Saat sudah masuk ke dalam terminal, kita akan mendownload sebuah paket yang bernama Genome Tweaks. Dia akan meminta password sudo karena kita menggunakan perintah sudo. Saat Genome Tweaks sudah terinstall, kita bisa membuka ke dalam web. Saat sudah masuk, kita bisa mencari Genome Looks. Sini, pilih yang pertama, genomeloop.org. Nah, sudah masuk sini, kita bisa memilih kursor untuk mengubah kursor yang tampilan default menjadi tampilan yang ingin kita gunakan. Kita coba menggunakan yang paling sering digunakan. Misalnya yang saya gunakan ini adalah Bibata Modern Ice. Lanjut aja, kita klik. Lanjutnya kita pilih Files. Karena kita menggunakan Linux, kita pilih yang ini. Bibata Modern Ice Start.exe. Lalu kita pilih download. Langsung aja kita download. Setelah kita download, kita bisa buka di file manajernya. Ini karena masih dalam tarnya, kita bisa ekstrak aja ke dalam sini. Nah, kalau sudah diekstrak, kita bisa ke dalam home sini. Kita cari dulu folder .icons-nya. Untuk melihat folder hiddens, kita bisa menggunakan Ctrl H untuk melihat folder-folder yang
tersembunyi. Nah, jika seperti ini, karena folder .icons-nya tidak ada, kita bisa membuat folder baru. Dengan nama .icons. Lalu kita buat. Kalau sudah kita buat folder Bibata tadi yang sudah kita ekstrak, kita pindahkan ke dalam folder icons. Lalu kita paste ke dalam sini. Kalau sudah dipaste, karena kita sebelumnya sudah mendownload Genome Tweaks, kita bisa membuka aplikasinya. Kita tulis saja ya. Ini dia. Di sini kita langsung saja ke Appearance. Lalu di sini ada di dalam style ada kursor. Yang sebelumnya default, kita bisa pindah ke Bibata Modern Eyes. Sudah. Tunggu beberapa lama atau kita perlu restart ya. Nah, ini sudah berubah untuk kursornya. Selanjutnya yang akan kita ubah adalah icons. Icons ini kita bisa download di web GenomeLux seperti tadi. Langsung aja kita coba download iconsnya. Nah, sudah masuk ke GenomeLux-nya. Kita pilih icon themes. Sini kita coba pilih yang sering digunakan lagi, yaitu ke rating. Kalau latest itu yang terbaru, peringkat ini saya kurang tahu ya apa. Kita pilih yang rating aja. Di sini ada beberapa yang bagus ya. Dan seperti Android ini, Reversal Icon Theme ini seperti Android. Lalu ada yang seperti macOS, Mac Mojave Circle ini. Kita coba yang mana ya? Kita pakai Core aja ya. Ini dia untuk Core. Kita langsung aja ke files. Seperti tadi, untuk mendownloadnya kita pilih files. Kita pilih yang Core 162 tar ini. Langsung aja kita download. Ini sudah kita download. Kita buka aja dalam file manager.
Ini koranya bisa kita langsung ekstrak saja. Ekstrak di sini ya. Nah, di sini foldernya kita akan pindahkan seperti kursor tadi ya. Kita pindahkan ke folder .icons. Kita ke home. Ini kita keluarin aja dari wordnya. Nah, lalu kita cari folder .icons. Kita buka, lalu kita paste di sini. Selanjutnya setelah kita paste, kita buka Genometrics-nya lagi. Oh, sebelum itu saya akan memperlihatkan icon defaultnya seperti ini ya, yang nanti akan berubah menggunakan icons Quora. Setelah itu kita ke appearance lagi, lalu yang icon sini kita ubah, yang sebelumnya default kita pilih sebentar, ini kok nggak ada ya, coba kita refresh ya, kita coba lihat Quora-nya lagi di files. Kita cek lagi. Oh, ini kan Quora-nya di dalam folder lagi. Folder Quora-nya bisa kita itu keluarkan. Nah, folder ini bisa kita hapus. Semoga aja folder ini dapat muncul di Twix-nya ya. Ini kita cek di appearance lagi, di icons-nya. Aduh, masih belum muncul ini. Bentar ya. Oke, baik. Sebelumnya rupanya ada terjadi error dalam kemungkinan ketidakcocokan versi ya, antara Genometrics atau Genome desktopnya. Maka dari itu paket yang sebelumnya kita download itu tidak bisa. Nah, selanjutnya saya sudah download yang ini, icon pack-nya, Candy Icon. Lalu kita ekstrak saja, lalu pindahkan ke folder icons. Saya sudah pindahkan ke dalam folder .icons. Ini Candy Icons. Lalu kita buka aja Twix-nya. Ini ya.
di sini kita ke appearance, lalu di bagian icon kita pilih candy icons. Jika sudah selesai, kita tunggu beberapa menit, lalu kita coba keluar dari Twixnya. Bisa dilihat ini sudah berubah untuk foldernya, lalu kita coba lihat untuk aplikasinya sudah berubah apa belum. Ini di sini sudah berubah ya. Nih. Berarti berhasil, icon pack-nya sudah kita ubah. Walaupun ada beberapa icons dari suatu aplikasi yang tidak berubah ya. Mungkin ini perlu diupdate lagi ikonnya. Teman-teman atau kalian bisa cari icon pack-nya di Genome Loops. Selanjutnya kita coba change background untuk menyesuaikan icon pack yang kita gunakan. Kita keluar dari sini ya. Lalu kita masuk sini. Kita di sini aja change background langsung ya. Klik kanan di layar ya. Lalu change background. Kita tunggu. Nah, di sini stylenya ada yang default atau light mode, lalu ada dark mode. Kita ke dark mode. Untuk backgroundnya kita bisa pilih mau pakai mana. Saya sendiri lebih pakai yang ini. Nah, gitu caranya untuk mengubah background dan stylenya atau mode-nya. Ini tampilan backgroundnya, lalu apakah cocok dengan ikonnya? Cocok ya, kelihatan bagus nih. Oke, itu saja untuk remastering dasarnya. Untuk kedepannya bisa lebih memperdalam seperti loading booting yang kita ubah logonya, lalu apa lagi ya, ininya docknya ini bisa kita rubah juga, dan lain sebagai macamnya. Itu saja, sekian video penjelasan dan praktek remastering sistem operasi Arch Linux kami. Thank you for watching.